Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Semansa Podcast dari SMA Negeri 1 Mejayan untuk Indonesia. Sebelum kita memulai podcast kita kali ini, kita ada pantun nih buat teman-teman semua. Taman Kartini dikelilingi kayu jati. Cakep. Di dalamnya banyak jenis hewan. Cakep. Sebelum memulai podcast ini, izinkan kami menyapa teman-teman sekalian. Halo Sobat Semansa semua. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat kapanpun dan dimanapun teman-teman berada. Amin. Nah, kali ini kita memasuki Semansa Podcast episode 3 dengan tema Semansa Membawa Cerita. Sebelum itu, Sobat Semansa tahu nggak nih bahwasanya kita akan memperingati acara puncak hari ulang tahun SMA Negeri 1 Mejayan yang ke-57. Gila, Semansa kita udah usianya 57 tahun teman-teman semua. Dan saat ini kita juga mendapatkan kesempatan untuk berbincang-bincang langsung dengan salah satu dari banyaknya alumni hebat di SMA Negeri 1 Mejayan. Pastinya Sobat Semansa udah pada kepo nggak sih siapa sih bintang tamu kita sekaligus alumni hebat di SMA Negeri 1 Mejayan? Nah, buat teman-teman semua yang khususnya berdomisili daerah Caruban dan sekitarnya pasti nggak asing lagi nih dengan bintang tamu kita kali ini. Boleh perkenalan dulu dong Bapak, Mas, atau Om nih kita panggilnya. Yang tua dulu. Yang tua dulu ya. Ini? Ya, oh, iya. Tampak tua yang mana? Tapi kelihatannya masih muda-muda semua ya. Iya bener banget nih. Ya, nama saya Tegas Ramadan. Saya alumni Semansa lulus tahun 2010. Dan saya? Iya. Oke, kalau tadi Mas Tegas kan ya lulusan tahun 2010, kalau saya lulusan tahun 2012. Wah. Halo, nama saya Aaron Slevian Rahman. Oke. Panggilannya Pak Aaron biasanya. Kenapa Pak? Karena memang saya sedang bekerja di SMA Negeri Mejayan sebagai guru. Ya, buat teman-teman Semansa semua pasti nggak asing nih sama Pak Aaron. Dan buat yang di luar Semansa juga nggak asing nih sama Mas ya. Kita panggil Mas aja ya. Boleh. Ya, biar sama-sama mudanya gitu ya. Masih kelihatan seumuran kayaknya juga. Ya. Mas Tegas. Jadi bintang tamu kita kali ini adalah bintang tamu yang spesial banget. Ada Mas Tegas dan juga Bapak Aaron. Yeay. Oke, gimana nih kabarnya Pak Aaron dan juga Mas Tegas? Alhamdulillah, baik. Baik, Pak Aaron gimana nih Pak Aaron? Ya, tampak baik. Tampak baik ya Pak ya. Nah, maksudnya gimana ini ya? Harus tampak baik di depan kamera. Wah. Apalagi kamera beauty ya Pak. Iya. Baik banget sih itu Pak ya. Nah, kita udah kenalan nih sama bintang tamu kita kali ini. Nah, selanjutnya kita akan langsung aja nih mulai podcast kita kali ini. Iya, benar atau banget. berbincang-bincang santuy kita ya. Nah, Semansa membawa cerita. Apa sih yang terlintas pertama kali di benak Mas Tegas dan juga Pak Ernest mendengar kata Semansa atau SMA Negeri 1 Mejayan? Apa Pak Aaron? Ya, kalau saya sangat kompleks ceritanya ya. Karena Semansa punya cerita itu berarti kan banyak hal yang saya ceritakan ke kalian nantinya ya kan. Iya. Saat saya masih sekolah dulu di sini dan sekarang kembali lagi ke sini sebagai guru. Dulu statusnya siswa, sekarang statusnya pendidik ya kan. Dulu Bapak Ibu yang mengajar saya dan sekarang mereka jadi partner kerja saya. Sehingga tentu ada tetap ada rasa hormat ya kan. Karena waktu itu sudah mendidik saya dengan baik, kemudian sekarang ketika kembali ke sini meskipun jadi partner kerja tapi tetap bisa saling bersinergi dan saling menghormati gitu. Nantilah kita bercerita lagi. Iya, kalau saya dari segi itu sih cerita awal saat sekolah dan saat sebagai menjadi guru pendidik. Kalau saya pribadi yang terlintas di Semansa sih ini sih lebih ke apa ya, warisan kali ya, karena
setelah dipikir-pikir ternyata saya cukup banyak meninggalkan hal-hal yang ternyata sampai sekarang masih dilakukan gitu. Kayak atau mungkin udah enggak ya? Masih banyak. Buku tahunan mungkin. Oh, masih ada. Itu pertama kali Mas. Saya pertama kali Wih, keren. buat buku tahunan di SMA 1, terus menggandeng sponsor dari pihak luar itu juga saya yang pertama kali bikin acara yang ada sponsornya dari pihak luar. Terus apa lagi ya? Mungkin lagu Adiwiyata. Mars Adiwiyata. Nah, banyak lah itu, makanya ketika terlintas sama satu ya hal-hal yang aku tinggalkan itu yang menjadi pengingat utama sih sebenarnya. Luar biasa sekali. Oke, jadi banyak banget ya Pak cerita-cerita di SMA 1 Mejayan ini. Terus gimana nih first impression dari Mas Tegas dan Pak Ernst saat pertama kali melihat Semansa setelah menjadi alumni? Mas Tegas dulu. Mas Tegas dulu aja. Ya. Kenapa nggak bagus dari dulu gitu? Gitu ya ternyata. Nggak tahu kenapa ya, setiap mungkin kalian juga akan ngerasain ya, maksudnya setiap kita meninggalkan sekolah itu tahu-tahu sekolahnya jadi bagus aja gitu. Iya benar-benar. Iya nggak sih? Iya benar banget. SMA 1 gitu, SMP 1 kayak gitu. Jadi Iya. Dan kayak bagusnya tuh ekstrim gitu. Tiba-tiba Ekstrim. ada apa gitu, pembangunan ini, pembangunan itu. Kayak dulu waktu saya sekolah nggak gini-gini amat gitu. Sekarang ternyata saya takjub loh melihat ruang media ini bisa kayak gini. Di aula sekarang ya. Iya, ini takjub, ini dulu nggak bisa nih dibikin kayak gini. Keren sih, keren. Nah, Pak Eren gimana Pak Eren? Kalau first impression saya ya kan, Iya. bukan dari segi fisik bangunan sih, tapi dari segi sikap dan perilaku. Kalau saya dulu kan saat sekolah di sini kan terkenal ya, kalau baik terus kan ya nggak mungkin ya. Iya benar. Pasti ada catatan hitamnya. Tapi setelah saya kembali ke sini sebagai guru ya, tentunya saya harus ya ada shock terapi ya kan. Awalnya karena guru saya sudah tahu saya seperti apa, sehingga ketika saya kembali ke sini kan harus mematahkan angan-angan mereka. Oh Pak Eren kalau dulu waktu jadi siswa itu sering tidur atau sering tidak ikut pelajaran, nggak dispen. Nah, saya ingin menghapus stigma itu. Jadi waktu saya ngajar di sini pertama kali, first impression-nya ya gimana orang belajar disiplin, terus humble ya kan, terus dengan murid itu seperti teman sendiri, karena memang waktu itu masih seumuran kan, nggak beda jauh, hanya selisih 5 tahun kan waktu saya pertama kali masuk di sini 2016. Itu kayak ngajar adik saya sendiri gitu loh. Bahkan adik saya kandung pun juga saya ajar sendiri di tahun berikutnya. Kan saya punya adik. Oh, masih di sini Pak? Sudah lulus. Nggak, waktu diri mengajar pertama Iya. adikmu masih di sini. Adik saya belum masuk, masih SMP kelas 3. Wah. Saya tahun kedua ngajar di sini, adik saya masuk. Jadi bayangkan aja di rumah sering bertengkar, di sekolahan manggilnya bapak. Keren banget ya Pak. Iya. Itu juga makanya waktu SMA ilmu dari teater Karesa itu sangat penting ya kan, bagaimana berperan Ya. ganda ya kan, memerankan jadi orang lain ya kan. Jadi kan Pura-pura nggak kenal ya. Siapa nih? Siapa gitu. jadi ternyata ilmu peran itu sangat penting digunakan di setiap aktivitas kita. Iya. Oh, masih ada ya Karesa ya? Oh masih, saya pembinanya. Oh, wow. Keren. Cukup legendaris itu juga itu. Oke, kita kan tadi kan udah bahas terkait first impression masuk Semansa. Terus kalau kita boleh flashback nih, waktu sekolah dulu tuh kayak gimana sih Pak Ernst dan juga Mas Tegas? Pak Eren gimana Pak Eren? Kita cukup ini lah ya sebenarnya, berada di zaman yang sama harusnya. Enggak Ya, sama dong. kan saya kelas 10, Mas Tegas kelas 12. Iya. Saya masuk, Mas Tegas yang istilahnya ngospeki saya atau yang Enggak lah. saya ya kan. Kan saya kelas 3. Ya mungkin waktu udah full day nggak angkatannya Mas Tegas? Sudah pulang sore-sore gitu atau Ada bimbingan aja sih, tapi cuman kelas 3-nya. kelas 3 ya? Kelas 1 2 nggak full day. Berarti jam 1 pulang gitu ya? Yes, betul. Baru kelas 3-nya yang sampai jam 3:30 kali ya, kalau nggak salah. 4 itu sih. Ya itu sih. Jadi apa sih yang tanyakan?
Masa yang sekolahnya dulu, Pak. Waktu flashback, kita flashback aja nih. Waktu sekolah tuh kayak gimana sih zaman dulu kayak gitu loh, Pak. Gimana itu apa? Ini nih Pak. Gimana? Dulu kantin cuma 2. Oke. Sekarang kenapa banyak banget kantinnya? Ini saya protes loh ini. Cuma nambah satu Kok kan. mana ada? Katanya ada 4 sekarang. Satunya tuh koperasi bukan kantin. Katanya mana aja sekarang? Ada yang sebelah sini. Pak Bak. Pak Bak, Pak Kendar, Pak Slamet, dan kantin dan Kopsek. Kopsek. Kantin kejujuran lah. Kalau zaman Adiwata dulu. Oh iya. Tapi kayaknya lebih oke kok Kopsek sekarang enggak? Ya nggak tahu Cuman juga toko sih. doang. Dulu kan kayak toko doang Nah, gitu. sekarang Kan? jual makanan juga. Oh, dulu kayaknya nggak ada soalnya. Cuman Dulu harga makanan kita 5.000 udah kenyang ya kan, sampai sore. Sekarang 5.000 nggak dapat apa-apa. Makan aja 5.000 mungkin nggak dapat minum. belum minum. Belum minumnya 5.000 itu. Belum. Iya, belum. Kalau zaman saya sekarang 5.000 udah mewah, udah lauk ayam, es teh. Udah paket lengkap, kenyang, Pak. udah paket lengkap ya kan. Sotomi. Oi, masih ada nggak sotomi nih? Udah nggak ada sih, Mas. Soto mie nggak ada? Gimana itu? Kantin mana? Iya Pak. Pak Bak. Pak Bak. Ada sotonya legendaris. Soto. Itu dulu ada mie-nya, terus dicampur. Ya mungkin gara-gara Pecel. BBM naik. Dicampur ini, dicampur apa? Sambal pecel. Emang Nggak ada. enak. Sumpah Nggak itu ada. Pak di Pak Bak dulu belakangan gitu. Sekarang pindah ke depan. Lah ya kan soto, terus ada mie-nya, kasih pecel, kasih kayak gitu dulu. Terus gitu. tempenya yang legendaris itu, tempe yang murah banget. Tempe kalau siang lemes ya. Iya, Karena udah ayam. tempenya legendaris itu. Sama dulu ini, wah udah nggak ada ya Pak Nur ya, baksonya. Udah kan. Bakso sama penyatanya Bu Nur itu, udah nggak ada ya sekarang. Udah nggak ada. Jadi dulu Pak Bak itu kan kantinnya di Pak Iya, Slamet. di belakang. Nah yang di sini dulu Pak Pak Nur. Nur. Ketika Pak Nur pindah, Pak Bak maju ke depan sini. Itu berarti Pak Slamet gitu sejarahnya dulu. Jadi Bu Nur itu dulu jualnya bakso sama nasi lele sambal terasi. Istimewa itu. Bahas makanan siang-siang lapar. Enggak, memang kantin itu kan pusat kehidupan Oh, sekolah. pusat kehidupan. Bukan ruang guru, bukan kantin. Bener banget nih, Mas. Setuju. Kantin, Kalau coy. sekarang kayaknya pusat kehidupannya UKS nih. Iya. Kantin itu pusat kehidupan loh. Itu menurutku sekarang ada tambahan kantin baru itu istimewa sih. Karena jadi banyak pilihan. Karena dulu tuh cuman ada dikotomi anak kelas 2 sama kelas 3 itu pasti di kantin depan, yang anak-anak kelas 1 itu pasti di kantin belakang. Kelihatannya sampai tahun sekarang masih kayak Masih, gitu iya, sih, Mas. Tapi kan jadi 3 sekarang kan. Iya. Iya. Tapi yang di Pak Bak ini dominan kelas 2 sama kelas 3-nya. Orang-orang senior ya. Waduh, nggak gitu ya? Orang Nggak gitu anak ya? kelas 1 pasti nggak mau ke kantin depan gitu. Pikir 2 kali sih, Mas. Kalau saya dulu kelas 1. Itu sih mungkin kalau sehari-harinya sekolah kayaknya biasa aja sih. Saya termasuk murid yang nggak pernah terlambat soalnya. Oh, Asik, keren ya. Saya ketinggalan gerbang ditutup itu baru sekali aja. Akhirnya lewat depan dan dihukum, ya biasa lah ya. Pak Eren pernah nggak? Kalau terlambat sih nggak pernah. Nggak pernah terlambat? Saya selalu berangkat pagi. Wah. Demi apa? Demi PR! kayaknya Jadi, masih melestarikan iya kan? banget Masih nggak sampai sekarang? Masih Masih dong. itu warisannya sangat berharga Berangkat sekali. jam 6 sampai sini tuh nyari temanku yang udah selesai akuntansi sama ekonomi. Bener. Karena jam pertama itu kan harus selesai kan, berarti harus dari rumah tuh tinggal sudah aku siapin tabelnya, nah di sekolah tinggal nyalin angka-angkanya gitu. Berarti saya tuh tampak Pak jenengan tuh guru loh, boleh jangan buka aib pacaran. tampak rajin nggak? Tampak rajin. Sobat Semansa. Kalau Bahkan saya itu ya, apa? ini khusus episode kali ini ya kita Ya, oke. buka-bukaan. Ya, kita bukan aja semuanya nih. Saya dulu kan alumni pesantren ya kan, Oh. jadi guru lihat saya tuh sudah poin plus gitu loh, ini nggak mungkin nakal karena alumni pesantren ya kan, pasti alim ya kan. Nah saya justru menyalahgunakan persepsi mereka gitu loh. Padahal saya juga sering ngerpek, sering nyontek, ya kan. Bahkan yang ngerpek saya yang dituduh teman saya yang belakang, dan gurunya nggak percaya kalau saya yang ngerpek. Padahal sudah dilaporkan, Pak yang ngerpek lo Aaron. Bahkan gurunya saya nggak nyebut siapa ya gitu. Iya. Kayaknya masih ada di sini berarti. Loh saya tuh nggak percaya ngerpek itu orang baik, alim, Bapak. Padahal saya ngerpek saya kan, saya sebagai orang yang pelakunya ya antara senang sama
sedih juga sih sama teman-temanku yang dituduh itu ya kan. Waduh. Jadi saya tuh bersembunyi di balik topeng baby face saya. Baby face Waktu juga sekolah ya, alumni waktu sekolah. pesantren. Kalau sekarang enggak, sekarang sebagai guru kan harus ya intinya baby dari face segi juga dari segi perilaku sikap kan harus diteladani oleh orang lain dengan maka ya harus jujur nggak boleh munafik. Kalau salah bilang salah, kalau benar bilang benar. Memainkan peran yang beda ya. Kan semuanya bermain peran di sini ya kan. Nggak, kalian nyontek juga nggak? Wah kalau jujur iya sih mas. Iya. Nggak mungkin nggak Ini nyontek sih. jangan dipotong ya, bagian ini. Nggak mungkin nggak sih mas, mesti. Karena kan ya tadi budaya. Iya bener banget. ngerjain Ya karena sekolah PR di masih pagi hari. menghargai ya maaf ya sekolah kan lebih menghargai dimanapun saya nggak di sini lebih menghargai anak yang nilainya bagus dibanding yang tidak bagus kan Biasa. makanya anak-anak kan berpacu mendapat nilai yang bagus entah bagaimanapun caranya gitu. Harusnya kan proses yang dinilai kan proses terus kemampuan mereka skill itu kan harusnya bukan dari nilai kan nilai itu kan tidak mencerminkan pengetahuan mereka sebetulnya loh ya. Wow, ini subjektif itu pak. Iya sih kan boleh nanti di kolom komentar kalian. Ini sedang bermain peran atau emang beneran ini? Oke, jadi kan kita tadi udah habis bicara nyontek. Kira-kira mapel apa yang menjadi mapel favorit dan yang kurang disukai nih pada masanya dulu Pak Ernst dan Mas Tegas? Kalau favorit matematika ya. Wih. Sama dong mas. Kalau dulu matematika Ada ceritanya tapi saya Gimana tuh? jadi cinta matematika waktu SMA. Saya jadi satu-satunya masa saya pernah jatuh cinta sama matematika itu hanya waktu SMA aja. Jadi gara-gara saya patah hati. Pas 2 patah hati, pelampiasannya adalah les matematika, ngerjain soal matematika. Sejak itu saya kayak lihat soal matematika itu sesuatu yang harus aku kerjakan terus kayak gitu. Hanya karena biar lupa aja sama patah hatinya gitu. Oh, jadi patah hati. Tapi ternyata jadi jatuh cinta sama matematikanya. Itu sih. Itu- Kalau yang paling nggak disuka kimia. Saya 3 tahun sekolah di SMA 1, nilai paling tinggi kimia adalah nilai 4. Dan itu Bu Maria yang kasih. Wah Bu Maria, Masih ada nih mas. Kemarin kan ditonton ya Bu video kita Bu. Nilai kimia aku terbaik itu 4 itu nilai kimia terbaik sepanjang sejarah saya sekolah di SMA 1. Nggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Kalau Pak Eren? bahasa Indonesia dong pastinya. Ini subjektif lah. Sedang bermain Mentang-mentang peran Anda nih. guru bahasa Indonesia, Pak. Loh, enggak, emang saya sudah merencanakan dari kelas 10 saya mau kuliah di mana, mau kerja apa sudah saya rencanakan. Masa sih? Gak sih kita. Planningnya sangat benar terplanning ya Loh, Pak ya. makanya itu terus terplanning teman-teman ya. Mendengar dimanapun kalian berada ya. Kalau nggak punya rencana hidup, buat apa hidup gitu loh? Iya kan? Iya. Masa kalau nggak punya plan hidup ngapain hidup Jadi ya? ini real fakta ya. Jadi saya tuh sengaja masuk IPS supaya senam PTN bisa lolos jalur undangan waktu itu. Kalau saya masuk IPA, saya sudah yakin tidak dapat undangan karena saya tahu kemampuan saya di bidang eksak itu sangat tidak sebaik di bidang sosial, bahasa. Jenengan IPS ya, Pak? Maka saya sengaja masuk IPS meskipun IPA bisa sebetulnya. Waktu itu kan kelas 10 masih umum kan ya, nggak kayak sekarang yang langsung IPA IPS. Iya. Kalau dulu Kelas satu angkatan umum. kita kelas 10 umum, nggak ada IPA IPS. Penjurusannya baru kelas 2. Jurusannya kelas 2, kelas 11. Yes. Masuk IPS ternyata dikabulkan dapat kalau di paralel ranking rapot tuh ya saya nomor 1 se IPS itu satu angkatan. Sama guru BK saya ingat disuruh masuk UI. Tapi saya tahu juga di UI itu nggak mungkin, nggak semudah kalau tidak di UI itu loh diterimanya. Maka kadang itu juga yang realistis juga. nilai nomor 1 waktu kelas 3. Iya, kan di ranking untuk selamatan undangan kan waktu Iya, itu. iya. Saya milih UM karena memang sudah di planning juga ambil pendidikan bahasa Indonesia di UM, kalau enggak di UNY Jogja. Ternyata di UM langsung lolos selamatan undangan. Kerja pun juga saya udah menghitung, Bu Mas Rika kan waktu itu guru saya kan pensiun tahun 2016 dan saya kalau saya lulus tepat waktu kuliah juga di tahun 2016. Artinya kalau saya lulus bisa menggantikan Bu Mas Rika yang pensiun dan ternyata Benar. kenyataan kan. Nah, itu Konspirasi ya, Pak? Konspirasi itu ilmu otak-atik matuk gitu. Otak
tomato ya. Strategi yang tidak sengaja. juga. Ya, bahkan Satset gitu ya. saya kerja di sini itu pun juga bukan saya yang melamar, saya ditelepon sama salah satu wakasek ya kan, disuruh untuk membuat surat lamaran ke sini. Padahal saya belum wisuda, baru selesai sidang skripsi. Jadi saya ngelamar di sini nggak pakai ijazah, pakai Langsung. KHS atau rapot gitu loh. Oh iya. Pak saya nggak punya ijazah karena belum wisuda, ya udah nggak apa langsung kerja. Gitu. Berarti kan memang Tuhan Allah itu ya pasti akan mendengar atau mengabulkan orang yang sudah punya planning rencana. Saya masih yakin itu. Kok saya nggak pernah ditelepon Makassar ya? Ya karena nggak ngelamar di guru di sini, gimana mau ditelepon? Pelajaran yang kurang disukai apa, Pak? Matematika. Oh, kebalikan. Iya kebalikan. Kenapa tuh kalau nggak suka matematika? Karena nilai saya sering main. main. Jadi Min, kalau salah dikurangi kan waktu itu. Oh, iya. Jadi nggak ada nilai bulat nol tuh nggak ada. Main berapa? Gitu. Karena Satu aja enggak. ya pernah. Itu kan banyak soal salahnya karena nilainya main gitu. Wah, Mas itu Bu Yayu, Bu Sri Rahayu. Bu Yayu. Iya itu kejam sekali. Maaf ya. Waduh, Bu Yayu, Pak Ernest Bu Yayu. Tapi sekarang nggak Bu Yayu, sekarang Best friend. Padahal Bu Yayu tuh ini loh, menurut pendapatku waktu dulu adalah salah satu guru yang anggun gitu. Ya sih, nggak banyak cakap, tahu-tahu nilainya jelek aja. Guru kelas satu. Konspirasi. Oke, apalagi? Oke, tadi Pak Ernest IPS nih. Kalau Mas Tegas apa nih? IPA atau IPS? IPA. Saya IPA tersesat. IPA kok bisa IPA Iya, tersesat? Gimana tuh, Mas? soalnya siswa IPA tapi nggak menguasai pelajaran-pelajaran IPA. Jadi termasuk IPA yang tersesat sih saya. Satunya IPA tersesat, satunya IPS tapi ranking 1 paralel. Gila, ini bener-bener banget ya Dek ya, kombinasinya gila. Nah ya makanya saya kan ya ini kan kita diundang kan dari kutub yang berbeda. Wes. Dua kutub yang Enggak, tapi berbeda. kalau Dua soal beda. nilai saya nggak jelek-jelek amat. Saya peringkat Pembelaan kelima. nih, pembelaan nih. Oke, tadi kita bahas mapel, terus guru. Sekolah kan identik dengan guru. Guru siapa sih yang paling diingat itu, Mas? Saya sih Bu Sulis sih. Bu Sulis. Bu Kenapa tuh kalau boleh tahu tuh, Mas? Dia wali kelas pertama waktu kelas 1. Terus abis itu nggak tahu gara-gara itu terus deket terus gitu sampai kelas 2, kelas 3 itu juga ketika ketemu gitu tetap deket gitu sama Bu Sulis gitu sih. Sama Bu Ketri ya, Bu Ketri masih ada nggak? Sudah almarhum. Sudah almarhum ya. Bu Ketri itu istimewa itu. Kalian nggak ketemu Bu Ketri ya? Enggak, Mas. Wah iya ya. Itu istimewa tuh Bu Ketri juga. Istimewanya di mana tuh? Boleh di-spill dikit dong biar kita juga bisa tahu nih ceritanya kalau dulu. Orangnya periang, terus banyak memaklumi. Biasanya anak muda kan banyak salah ya, banyak cerobohan yang kita bikin. Tapi Bu Ketri itu kayak ya jadi kayak ibu kita di rumah aja gitu, yang banyak memaklumi anaknya yang suka salah segala macam kayak gitu sih Bu Ketri. Karena saya dulu kelas 1 kan nggak cukup bandel ya, baru kelihatan bandel banget tuh kelas 2, kelas 3 tuh baru mulai kelihatan gitu bandelnya. Apalagi kalau anak-anak OSIS gitu kan biasa memanfaatkan dispen ya. Waduh. Iya, aduh. Gimana ya? Kalian ingat nggak? Kalian OSIS kan? OSIS, Mas. Ada nggak teman OSIS yang hampir tiap minggu gitu ada dispen gitu. Tapi sebenarnya nggak ada acara. Ada, Mas. Kita mau HUT nih, makanya dispen buat persiapan HUT gitu, Mas. Pembelaan. Pembelaan lagi nih kita Mas. Kita juga itu melakukan pembelaan. kena semprot guru-guru nggak? Apa? Kena Ya semprot pastinya dulu. ada Pastinya ada sih. sih, Dispan. Nah itu dulu saya kayak gitu. Dispan. Sebenarnya nggak ada apa-apa, cuma di ruang OSIS aja. Nggak ada kerjaan. Kalau Pak Eren gimana? OSIS juga atau Pak jenengan? Enggak, saya diminta jadi OSIS tapi saya tidak masuk di OSIS waktu itu. Oh, bukan OSIS. Jadi saya itu dicari banyak orang untuk bergabung dengan OSIS tapi saya tidak mau karena saya sudah fokus di Karesa. Jadi ketua Karesa waktu itu sibuk lomba, sibuk latihan proses sehingga kalau ikut OSIS lagi saya takutnya waktu untuk keluarga dan untuk saya sendiri nggak ada. Waduh. Waduh. Keluarga apa? Apa coba? Kok bisa diplomatis itu sama. Ya memang kan saya memang orang diplomatis. Iya, masuk akal sih.
Karesa. Berarti dulu kegiatannya ikut pengurusan OSIS ya Mas Tegas, kalau Pak Ernst ikut di Ekstra Karesa. Karesa. Yes. Gimana sih Mas dulu OSIS di zamannya Mas Tegas itu kalau boleh tahu nih? Cuman ada 8 segbit. Sekarang ada 10 apa 9? Iya, 10. Sekarang ada 10 ya. 10. Dulu cuman ada 8. Terus ruang sis tuh deket toilet sini, masih di sini nggak? Di pojokan. Iya, masih. Di pojokan situ. Dulu di situ ruang OSIS. Terus di ruang OSIS cuman ada 1 komputer dan itu komputer mati. Ada 1 komputer dan itu mati. Mati, oke. Nggak Kita ada catat nih, gunanya. oke. Komputer mati. Terus paling kalau kegiatan sih biasa sih ya, kegiatan OSIS itu berdasarkan proker yang dibikin waktu LDK kan, kayak gitu. Nah biasanya yang khas banget itu LDK-nya pasti di Villa Merah. Masih sampai sekarang di Villa Merah nggak? Kalau dulu sebelum pandemi sih masih Mas, tapi berhubung ada pandemi, kita LDK-nya kalau saya dulu kelas 1 itu di sekolahan. Gitu. Oh, 2000 berapa itu? 2021 berarti? Kelas 1 itu berarti iya 2000 sekitar 2020 20-an. Iya. Di sekolah ya? Iya di sekolah. Kan itu pada saat itu kan pandemi juga lagi parah-parahnya juga kan Iya, Mas. benar. Harus dilestarikan lagi tuh, kita LDK tuh hampir every year itu pasti di Villa Merah 2. Dan itu setiap tahun di situ tuh. Dari pertama kali saya jadi OSIS kelas 1, terus kelas 2 di situ, waktu kelas 3-nya juga di situ lagi. Kayaknya dari dulu-dulunya juga di situ terus. Jadi kayak udah budayanya gitu. Karesa kayaknya juga deh. Di Sarang Kita tidak mengenal hotel. Kita tidak mengenal sesuatu Enggak, camping. mewah, tidak, karena Waduh. orang seni, orang teater, orang ya itu harus dididik untuk mau merasakan sakit dan sengsara. Oke. Back to nature. Back to nature ya kan. Tidur di kasur rumput itu sebuah hadiah. Tidur kita ya beralaskan tanah dan beratapkan langit. Waduh. Sebagai kayak lagu ya dia. Iya, Tapi jadi- lagunya saya nggak tahu Pak sih. Saya nggak mau nyanyi. Namanya beda ini ya. Saya nggak Ya mau. kalau dulu karya saya ya Enggak, kalau pembaptisan di mana sih Karesa? pembaptisan mah Ada kan istilah baptis? pengukuhan. Iya, Ya, baptis, di lapangan baptis belakang, kan? di lapangan belakang. Baptis ah. Kok diistilahin baptis? Baptis kan? Ayo, jangan bilang enggak, saya juga Enggak. anak teater dulu. Enggak, Iya. ganti istilah. Oh, dulu gitu Sejak kan? saya masuk ya kan, saya bertugas untuk menatap kembali bahasa-bahasa yang kurang tepat. Oh. Wah. Ya, Tapi emang itu kan, enggak itu nanti dipotong. Iya benar. dipotong ya. Baptis itu tadi loh. Enggak sih. Mosok. Saya tuh anak Enggak usah teater. bahas baptis gimana? Sekarang pengukuhan. Kalau pengukuhan di mana kan? Ya di lapangan belakang. Mosok sih. Iya, minum jamu pahitan, terus cuci muka pakai air kembang. Ya itu doang, sama dikasih motivasi dari pelatih. Itu tuh untuk apa sih Pak? Kok sampai harus minum? Iya tadi kan ya supaya terbiasa, hidup kan nggak selamanya enak kan. Oh, oke. Baik juga lah ya. Jadi Makanya ada jamu filosofinya. pahit, ada jamu beras kencur untuk Iya. itu ya, supaya ya tadi ketika kita menghadapi situasi yang sulit ya kita sudah terbiasa. Pelatihnya masih Papi sampai sekarang. Masih Wow. Papi itu kan sebutan, namanya kan Bang Silong nama aslinya. Iya. Nggak, panggilannya kan Papi. Gimana nih kok papi ini apa ini? Lah nggak tahu nih orang. Apa nih kok papi ini ya? Kayak Legend. Itu podcast tema berikutnya. Oke, ditunggu episode keempat ya Pak ya. Iya. Oke. Biar kami yang diundang terus. beneran nih kepo ini papi itu apa sih, Pak? Kok kalian nggak tahu sih? Enggak tahu. Kalian OSIS macam apa? Nggak tahu Papi. Aduh apa nih ya? Kok beneran nggak tahu? Enggak Nggak tahu, tahu. Mas. Apa tuh? Apa tuh? Kok bisa Di sih? skill dong Pak. Ya itu kan sebutan, ya nggak tahu juga sih saya, itu kan juga sebutan yang sudah dari dulu gitu loh. Oke. Untuk orang-orang seni yang ada di Madiun, terus ada Bang Mami, ada Bang Silo, ada Bang Agung, ada bang yang lain saya tahu lupa. Yang penting nggak Saking banyak banknya. Nggak, tapi kalian tahu nggak pelatihnya namanya Bang Silo, panggilannya Papi gitu, Karesa? Enggak tahu sih, nggak tahu Mas. sih. Kok bisa sih? Tapi Ya. mungkin anak-anak
Teater tahu sih. Tahu. Saya bukan anak teater Karisol, tapi saya tahu. Berarti legendaris banget ya? Ya memang legend dari dulu. Gila. Legend. Ya gimana sih Mas? Pandemi 2 tahun sih. Iya. Ya, jadi kan Kita merasa kita baru lagi pandemi ini. terputus gitu loh Mas. Lagi mau nyambungnya ini. Terus waktu sekolah ada nggak sih pengalaman yang kocak banget sampai Iya. nggak bisa dilupain nih sampai sekarang? Pak Eren apa Pak Eren? Pengalaman banyak, ada 3. Yang pertama, saya masuk pertama kali diterima di Mas 1 kan masih belum jadi seragamnya. Iya. Semuanya pakai batik SMP-nya masing-masing. Waktu itu kan saya alumni pesantren, nggak ada batik. Saya pun malu kan. Seragam SMP saya kan panjang sendiri waktu itu. Dulu kan masih pendek celana anak Iya. SMP, atasnya lutut. Lutut. Lah saya sudah panjang sampai bawah. Terus polosan kayak petugas pom bensin gitu. Aku bayangin ini Cuan dia aja. aja. Saya juga malu gitu loh, karena saya pinjam batiknya teman saya Iya. yang sekolah di SMA 2 tapi dari SMP 1. Jadi saya pakai batik SMP 1. Saya masuk bingung semua, tau kan kebanyakan anak SMP 1 di sini. Ini siapa kok nggak pernah tahu ada modelan kayak gini di SMP 1, tapi sekarang kok ada anak pakai baju SMP 1. Nah, akhirnya kan sejak saya masuk awal udah timbul kontroversi ya kan. Itu kan nggak jauh-jauh dari hidup saya juga. Gitu. Langsung ya Pak terkenal ya saat itu. Langsung siapa nih? Terus yang kedua, ekstra pramuka kan wajib kan untuk kelas 10. Iya. Saya kan nggak punya nama di sini kan belum jadi nama yang berupa jahitan itu. Makanya saya pakai Hansaplas. Kan hampir sama warnanya ya kan. Buat tulisi. Hansaplas saya tulisin nama saya. 3 kali pertemuan nggak ketahuan. Pertemuan keempat kan udah momot kena cucian ya kan. Ketahuan kakaknya, terus saya dihukum dan itulah alasan saya keluar dari pramuka karena trauma. Oh. Trauma. Padahal yang membuat sendiri tuh ya Pak Eri Ya Pak Eri sendiri loh Pak Itu itu. kan berawal dari mepet ya kan akhirnya. Mepet. ilmu mepet Terus itu muncul mepet. sebuah ide kreativitas. Nah. Terus yang ketiga apa ya, perpisahannya Mas Tegas mungkin ya, saya jadi banci. gimana itu Dewi aku Ya kan, ya mungkin karena kekurangan ide juga ya, apa ya biar waktu perpisahan itu kakak tingkat saya itu punya kesan gitu loh. Terus saya dibuat jadi banci pakai legging ya kan. Pakai legging. Leggingnya putih juga. Oh, saya kira hitam memang. Terlihat semuanya. bayangin nih Pak Eros pakai legging putih gila Masih ada fotonya kok, ada kok. Di Bu Kamel punya Bu Kamel. Saya ke bawah sampai sekarang kan gaya saya agak kebencong-bencong. saya mau bilang kayak stop gitu Mas Mereka sungkan mereka sungkan bilang Enggak, itu ke saya- sini. Ini ya kita enggak Saya laki-laki, saya fotonya. laki-laki. Iya. oke gitu ya Ya baik, apalagi yang tanyakan? Sangat mendalami peran ya. langsung berubah langsung berubah Apalagi yang bertanya? sampai balik Gimana? Enggak ada permen ya. Gimana untuk Bikin Mas suaranya Tegas? berubah. Apa? kalau Mas Tegas Pengalaman terkocak. Kalau pengalaman kocak tuh mungkin ini ya. Jadi dulu itu masih boleh bermalam di SMA. Oke. Masih boleh. Jadi biasanya OSIS setiap ada acara, ada gawe gitu, OSIS tuh bermalam di SMA. Tapi cuma beberapa aja gitu yang mau lah. Nah, biasanya aku pribadi sama teman-teman itu ini peta umpet. Peta umpet malam-malam di SMA. gila horor banget nih kayak Horor banget. horor nih Horor, oke. Dan itu beberapa kali kita lakuin dengan teman-teman yang non OSIS juga gitu. Jadi kolam ikan itu dulu waktu baru-barunya kolam ikan itu jadi tempat persembunyian di situ. Jadi ada salah satu teman, nanti tak suruh nonton dia ini. Dia malam-malam buka baju telanjang bulat, dia sembunyi di dalam kolam. Buat apa tuh? Sembunyi kan peta umpet pak. Jangan baru telanjang juga. Ya nggak tahu apa alasannya dia. Mungkin karena kreatif ya, kekreatifannya Iya. teruji. terus apa sembunyi di tanah gitu, nggak pakai baju juga. Terus yang cukup ekstrim saya sendiri sembunyi di musola, di gulungan sajadah gitu, terus ketiduran sampai pagi, jadi nggak dicariin nanti. itu salah satu yang unik sih. Sama mungkin jadi saya itu langganan istilahnya apa bahasa Indonesia ya, rambut dipetal. Oke. Bahasa Indonesia apa pak? Tolong pak. Ya di petal. Dipetal tuh bahasa Indonesia ya.
Ya dipotong secara serampangan. Yes. Dipotong secara Karena serampangan. rambut panjang. Karena rambut panjang. Siapa sih dulu guru olahraga? Pak Edi, Satu. Pak Heru. Yang satunya lagi. Ya cuma itu. Enggak, ada satu Apa lagi. Siapa ya? Nggak tahu. Sering motong aku ya, aku lali. Bukan guru olahraga mungkin. Pak Gatot, guru matematika. Cewek. Bu Gatot. Oh, bukan. gitu Pak Kasum ya Pak. Jadi saya dulu langganan rambut dipotong serampangan. Nah, itu aja sih bahasanya. Kelas 1, kelas 2 itu selalu rambut kena tertib gitu. Jadi sampai dulu waktu SMA kan ada grup band cangcuter tuh. Nah, saking seringnya saya dipotong, yang ibu tukang potong itu akhirnya motong rambut saya kayak rambutnya cangcuter. Lurus gini doang, srek. Dan tak biarin sampai panjang lagi, akhirnya dipotong lagi semua. Itu niatnya sekalian dipotongkan menghemat dana potong Menghemat rambut dana. atau gimana sih Mas? Kok sampai anggaran kelas 1, kelas 2 tuh. Kayak gitu. Gila. Iya, nggak tahu itu sama mungkin dulu ini apa lagi musim celana pensil. Nah, celana saya juga termasuk yang pensil gitu. Muat emang dengan ukuran badan segini. Oh, saya kan kurus, Pak. Maaf ya. Saya juga kurus. Sekarang aja Oke. gitu. Ya kan? Saya termasuk yang sering lah pelanggaran yang baju, sepatu, rambut kayak gitu tuh sering lah ya. Sering ke BK juga sih. Cuman kalau ke BK, Pak Aaron mungkin juga sering ya ke BK ya. Ke BK saya untuk konsultasi ke depan kuliah gitu. Oke, planning. Bukan untuk urusan hukuman tidak. Jadi kan fungsi BK itu sebetulnya jangan terus stigma anak yang sering ke BK itu sering punya masalah enggak? Harusnya ini ya Pak, untuk Iya, kayak saya kan ke BK dulu sering merencanakan strategi masa depan. konsultasi Bu ya gimana ke depan. Masih Bu Wita nggak? Iya. Masih. Legenda. Bu Wita, I love you Bu Wita. Oke, I love you Bibita. I love you Pangeran. Enggak sih. Oh iya. Gitu ya. Oke, tadi kan udah pengalaman terkocak. Terus ini tuh kadang kan SMA 1 tuh identik dengan teman-teman yang suka banget istirahat. Kira-kira nih, pas zamannya Pak Ernst sama Mas Tegas tuh apa sih yang dilakuin pada saat istirahat selain jajan? Tidur lah. Simpel banget tidur. Pak Aaron apa Pak? Kalau Kalau saya- saya ini main kartu saya. Oh, saya selalu ke perpus saat istirahat. Alah nggak mungkin. Nggak mungkin. Ke perpus untuk apa nih Pak? Nggak Untuk apa membaca. dulu? Koleksi buku. Berpusat Nggak ini mungkin sih. sih. Nggak mungkin. Karena saya udah punya Siapa nama yang jaga perpus? Mbak siapa itu? Ayo. ya guru biati kan. Ya jelas tahu saya orang dalam orang. Iya ya. Tanya. Itu kayak menggarami laut itu Ya pertanyaannya. maaf. Kayak ngajari kan berenang. Ya, saya kayak kalau Anda ini bagian dari slot 1. Kalau aku itu sih main kartu tidur. Dulu sempet jadi kasus tuh karena main kartu di kelas gitu. Padahal kita ya senang-senangan aja gitu, nggak yang judi, nggak yang pakai uang kayak gitu ya. Senang aja main kartu, cuman nggak tahu nggak boleh gitu. Sering banget dulu main kartu. Jadi sering banget kena tatip nih Mas. Atau dulu belum ada. Dulu udah ada sih, cuman nggak tahu. Saya tuh sering kena pelanggaran, tapi saya juga termasuk siswa yang cukup aktif gitu, kayak di OSIS aktif, kemudian berkontribusi dalam banyak kegiatan sekolah juga kayak gitu tuh cukup sering saya. Jadi kayak tatip tuh mau hukum tuh ya mikir-mikir tuh mau hukum tapi dia kok sering aktif juga kayak gitu. Jadi kayak dilema gitu orang-orang tatip dulu waktu itu gitu. Oke, jadi teman-teman nih yang nggak mau kena tatip harus aktif ya. Bisa nyimbangin Dapat tutor. Ada yang bawa headset enggak? Ada yang bawa headset enggak? Ya mesti. Karena aku kuliah sekarang. Ya. Oh iya. Jadi kuliah ada podcast sih kan. Iya, belajar gitu. Ada yang pakai headset enggak? Oh, enggak ada enggak apa sih? Ya maaf ya pemirsa ya, ini sibuk saya ini. Repot banget dan kita bersyukur banget bisa hadir di sini ngobrol Iya, bareng bener, sama bener, kita bener, nih ya. Anu apa headset di ruang pendukung aja dibawa yang earphone itu. Kamu pakai itu? Iya. Yo. Ya biar kayak podcast beneran. Kesannya gitu loh Mas. Kesannya ya Pak ya. Terus gini Mas sama Pak Ernst,
SMA itu kan identik sama percintaan dunia cinta. Oke. Pak Aaron sih jagonya itu. Itu gimana tuh? Saya jago ditolak waktu itu. Jago ditolak. Iya. Waduh. Karena saya bukan pujangga cinta waktu itu, sehingga saya tidak tahu gimana cara meluluhkan hati perempuan. Elo. Tapi kayaknya Pak Aaron jago bikin puisi loh ini. Itu sekarang, kalau dulu kan saya belum jadi apa-apa. Oh. Belum tahu apa-apa. Dulu itu kalau nembak Emang Pak Aaron tuh dikenal sebagai penulis puisi di sini. enggak sih, Di kan SMA. biasanya identik guru bahasa Indonesia dengan puisi gitu loh, Mas. Oh. Coba dong Pak Aaron berpuisi. Spontan nggak bisa. Karena lagi pikirannya nyambang podcast sama kuliah, jadi untuk nyari ide. Bisa aja Keren. Kalau Mas Tegas gimana nih dunia percintaannya waktu SMA? SMA sih penuh dengan patah hati sih yang jelas. Hampir sefrekuensi ya sama dia Iya, ceritanya. Sama siapa? Sama kalian? Iya. Spill dong, teman. Aduh, kayaknya enggak di sini. Ada Episode kakak kelas ya? selanjutnya. Kakak kelas ya? Kakak kelas ya? Kakak kelas ya? Aduh, Ayo. gimana ya? Kalau saya sih nggak ada sih Mas Tegas. Sobat Semansa nggak boleh kepo ya. Di next episode aja Mas ya. Iya, apalagi Desi ya. Ya, kalau SMA percintaan kalau saya pribadi sih cukup ini sih ya. Cukup tragis lah. Banyak patah hatinya. Ya itu karena patah hati juga karena itu jadi suka sama matematika kayak gitu sih. Cukup tragis sih. Nggak ada yang oke lah sama itu percintaan. Gimana tuh Mas? Boleh sedikit aja di spill kok tragisnya tuh gimana sih? Kok bisa disebut tragis gitu Ya ya? sampai tragis gitu loh, Mas. Ya karena cinta pertama biasa kan anak SMA ya. Dan putus. Oke. Udahlah. Oke, buat kamu di luar sana. Ya biar suaranya terdengar. Oke. Jadi masalah percintaannya tragis ya teman-teman Tragis, ya waktu tragis. SMA ya. Tragis. Gitu. Teman-teman di rumah gitu juga nggak boleh nih tinggal Nggak usah temen di rumah ini hostnya ini tragis tuh ini. Aduh, gimana nih ya? Kalau nggak tragis calon tragis. Enggak sih kayaknya. Iya. Kelas Kakak kelas kan. Enggak. Dia mau bilang enggak tapi kok iya ya kan? Iya kan? Kakak kelas kan. Enggak. Untuk sementara ini kita fokus belajar ya, teman-teman. Asik banget itu. Kalau saya sih udah kelas 3 sih Mas, langsung fokus belajar aja. Tapi kayaknya kalau kelas 3 support sistemnya harus kuat juga nih, Mas ya. enggak. Ini kelas berapa? Kelas 2 Mas, saya kelas 3. Berarti biasanya emang sama kakak kelas. Lagi gini-gininya ya. gitu ya? Iya. Lagi gini-gini tuh gini-gini apa nih? Yang apa nih? Bikin api. Oke, bikin api. Awi asmara. Bisa aja. Iya nggak? Iya nggak? Biasanya tuh ya kalau anak SMA, sini parkir motor masih di belakang. Masih. Biasanya nanti nungguin di perpus gitu, satunya berdiri gini kan. Terus nanti yang apa cowoknya anak kelas 3-nya ke belakang, nanti ke parkiran bareng. Enggak sih, Gitu kan? enggak. Iya dong. Enggak, karena Nunggu di perpus nggak? enggak. Karena kelasku kan tempat gerbang masuk kan, Mas. Jadi kayak dia mau berangkat sekolah. Oh, dia. Oh, kelas 3 beneran kan? Coba anjing lihat cerita. Oh gitu. Oh, gitu. Oke. Cukup Cari segitu tahu ya. berarti. Gitu ya. Anak kelas Jadi 3. penasaran nih. 3 apa? 3 apa? Aduh, kayaknya kita IPA atau IPS nih? Aduh. IPA sih kayaknya ya. Enggak tahu juga sih. IPA 2 bukan? Enggak tahu juga sih. Langsung IPA 2 nggak tuh? Kayaknya Mas Tegas pernah ada something dengan IPA 2 nih ya. Ada apa nih Mas IPA 2 nih Mas? Ya Enggak ampun. ada sih IPA 2 sih. Saya IPA 3 soalnya dulu. IPA 3 berarti. Langsung aja Mas. Masih ditelisik aja ya. Ayo Mas sampai ke masing Mas. Oke, untuk selanjutnya tadi kan kita udah bicara tentang cinta nih. Iya. Kira-kira selanjutnya ada nggak sih tempat favorit di SMA 1 Mejayan pada saat zaman SMA? Ruang OSIS lah. Oh sis, oke. Valid lo juga. Valid banget. Bener. Kau ruang OSIS kan? Iya kan? Ruang OSIS. Ini Perpustakaan dong. Gak mungkin ada.
Nggak mungkin ada anak SMA favoritnya perpus. Ada saya. Nggak mungkin. Perpustakaan, masjid. Oh, masjid. Sangat terlihat peran yang sedang dilakukan ya saat ini ya. Tapi di sini masjidnya ini tanda tanya nih Pak. Masjidnya buat apa Pak? Ya untuk beribadah. Antara dunia dan akhirat berseimbang. Oke. Nggak tidur ya Pak ya? Tidak. Saya Tipis-tipis lah. Aduh. Oh masih ini nggak sholat duha gitu biasanya anak kelas Masih. tiga? Ya, rame Masih banget banyak sekarang banget. kelas 3 gitu, Iya Mas. kan? Iya. Iya. Saya takut kan. Takut apa nih? Takut tambah dewasa. Iya sih, Mas. Takut. Itu kan ini apa istilahnya? Musola atau masjid. Sekarang masjid ya? Iya. Dulu musola sih. Masjid itu kan kayak apa namanya? Tempat pelariannya anak kelas 3 soalnya. Karena udah takut ya kan, takut nggak lulus, takut segala macem. Satu-satunya tempat pelarian ya cuma masjid, mana lagi ya kan? Iya. Makanya didominasi isinya kan anak kelas 3 Kelas semua 3. kan? Bener banget nih Mas. Dilakuin sampai sekarang sih Mas. Itu antara mendekatkan atau jadi pelarian. Soalnya saya juga gitu sih Mas. Nah ini udah tradisi kayaknya Mas juga. Iya emang kayak gitu. Warisan dari Mas Tegas ini harus dilestarikan. Kayak Kalau gitu. tempat favorit sih ruang sisi valid sih. Ngapain aja tuh Mas di RO? Dulu tuh belum ada Android sih cuy. Jadi kita belum bisa bikin konten, itu nggak bisa. Tidur lah. Tidur. Ada selimutnya. Dulu belum ada, bantal tapi Oh, ada. bantal. Sekarang Bantal sudah tapi RO. ada, valid itu bantal. Sama mungkin kantin sih tetap sih ya, kayak kantin sih juara sih. Kantinnya kalau dulu sini kan kantinnya Pak Nur, itu ada TV-nya. Sekarang iya nggak? Kantinnya Pak Bak ada TV-nya nggak? Enggak ada. Ini kerangkanya Oh, doang. ada sih, kerangkanya Mas. ya. Nggak ada TV ya? Nggak ada. Dulu ada TV, jadi kita sering nongkrong di situ, terutama anak kelas 3 ya. Kan yang dulu nggak ada full day, yang full day kan anak kelas 3 aja. Itu kalau udah lewat jam normalnya, terus jam bimbingan tapi males, nonton TV di situ biasa. Dan itu gerombolan. Yang nggak, jangan dicontoh sih. Iya. Ini narasumbernya berapa orang sih? Makanya dicopot. Kalau Pak Eres nih kan tadi Pak Eres kan sukanya kan tempat favoritnya perpus. Kira-kira di perpus tuh buku Ngapain? bacaannya Pak Eres tuh apa sih? Satu buku favorit. Buku favorit waktu zaman SMA. Sebutkan Satu. yang ada di perpus. Iya. Ayo. Puisinya Taufik Ismail, Malu Aku Jadi Orang Indonesia kan ada di situ Weh. bukunya. Oke. Kumpulan puisi. Bisa dicek masih ada di perpustakaan. Oke, OTW nanti Pak, saya langsung ke sini Pak. Terus tenggelamnya Pak Van der Wijk ada di situ, novel ya kan. Terus karya-karyanya Khairil Anwar juga banyak di sekolah. Tapi nggak tahu sekarang udah diupdate atau belum. Berarti bener membaca nih Mas ya. Benar-benar membaca ya Pak ya. Tampak orang yang tampak pintar dan yang pintar itu kan Kacau balau. Terus temen Mas. Sorry, ganti nanya dong. Kamu favoritnya apa? Oh, saya sih valid RO sih Mas. Kamu? Bangku saya sendiri sih tempat favorit. Soalnya kalau tidur enak banget di situ. PW, posisi PW Di bawah bangku, Kamu di bawah IPA meja. berapa? Aku IPA 5. IPA 5. Iya. Sekarang banyak ya IPA 5 ya. Sekarang IPA IPA-nya berapa? sampai 6 Mas. IPS-nya 3. Wow, banyak banget sih. Kalau dulu berapa Mas IPA-nya? 4 sih maksimal. 4 terus IPS-nya 2 aja. 2 berarti 6. Nggak tahu kalau parent. sekarang IPS-nya 3, IPA-nya 6. Waduh. Zamanmu, woi. Nah, IPA-nya 6, IPS-nya 3. Oh, sama udah sama jadi Wah, berarti zamanmu Pak ya? Berarti terakhir dikit tuh zamanku berarti. Bah kayaknya udah banyak-banyak. Masih banyak nggak pertanyaannya? Ada dong Ada Pak. dong, Pak. Masih dong. Kan kita kan Masih semansa dong. bercerita Pak ini Pak. Jadi kita ingin mengupas nih semansa Iya. tuh kayak apa sih cerita-cerita di dalam SMA 1 Mejaya. Udah banyak ceritanya, udah keluar semua. Kayaknya belum deh Pak. belum ini belum. Perlu kita belak-belakan lagi. Iya, ini kita perlu belak-belakan lagi Pak. Apalagi apalagi. Oke, teman. Nih, kita sekarang bicara teman. Teman yang paling diingat sampai sekarang itu siapa namanya? Siapa Pak Eren? Banyak. Oke, sebutkan Pak, ayo Satu Pak. aja Pak, atau salah 2.
Ya, temen kan SMA kan sering touring juga. Sering touring di SMA kita pernah buat grup namanya Tomcat ya. Touring motorcycle Carubanti. Anak motor nih Pak. Tomcat itu nama hewan dulu yang terkenal. Iya, iya. Karena kayak nyamuk gitu, tomcat. Iya kalau menggigit sampai Iya, kaki sampai bekasi. merah. Jadi kita tuh pernah ke Bromo, pernah ke Tanjung Papungan Jember, pernah ke Dieng waktu SMA itu. Dan kebetulan ya salah satu anggota kita sudah di almarhum sekarang, yaitu yang paling saya ingat. Saya paling menyesal karena waktu beliau meninggal saya nggak bisa hadir di pemakaman. Itu yang paling saya sesali sampai sekarang. Agak melo ya deh. Ya, karena saya di Malang itu waktu meninggal dan ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggal. Saya di Malang kan kuliah jadi ketua himpunan juga, ketua senat, ketua DMF setingkat BEM. Ada agenda dan itu bersama dengan dia meninggal. Ketika saya pergi saya nggak, teman-teman nggak bisa jalan kalau nggak ada saya gitu. Akhirnya ya saya cuma menyampaikan belasungkawa. Baru bisa ke rumahnya saat 7 harinya. Dan banyak teman-teman lain yang sampai sekarang masih saya anggap sahabat ya. Sahabat mendaki gunung karena sejak SMA sudah sering saya ajak jalan-jalan touring gitu. Saat ini masih mendaki juga Pak sama teman-teman? Ya setelah berkeluarga jarang, tidak pernah. Terakhir mendaki 2021. 2020. 2020 sebelum pandemi. 2020. Dengan anak-anak, dengan siswa SMA 1 di Gunung Prau, Dieng. Oke teman-teman yang mau mendaki bareng bisa hubungi langsung Pak Ernest ya. Iya. Mau Sekarang mendaki tidak mana? menerima karena udah punya anak kecil nggak bisa. Oh aduh. Karena anak kecil atau karena udah nggak Merasakan ya, kuat Pak? nih Mas? Ya semakin dewasa kayak lagunya. Oh semakin dewasa ya? Semakin dewasa. Aku tambah dewasa takut aku kecewa ya. Itu lagunya itu. Kayak relate banget ya sama Pak Ernest ya. Aduh. Kalau untuk Mas Tegas gimana nih? Sahabat atau teman yang masih diingat sampai saat ini? Banyak sih, dan sampai sekarang tuh masih berteman dengan baik juga banyak. Jadi dulu tuh kalau zaman saya SMA tuh sering banget temenan sama kakak tingkat gitu atau adik tingkat kayak gitu. Jadi dulu waktu saya kelas 2 kalau nggak salah itu ada temen yang satu gerombolan tuh yang sering main-main bareng terus gitu. Anak kelas 2 sama anak kelas 3. Nah itu tuh main di waktu-waktu yang sebenarnya nggak tepat gitu. Kayak dulu kalau nggak salah disuruh upacara entah kemerdekaan atau upacara hari pramuka atau apa gitu. Yang harusnya saya dulu kan OSIS ya, dan ketua Sekbid 8. Terus teman saya satunya lagi itu ketua OSIS. Tapi gara-gara gerombolan main ini harusnya kita upacara, kita tuh nggak upacara, tapi main ke Sarangan waktu itu. Sebandel itu kita jadi dicariin sama Bu Sulis, lagi-lagi Bu Sulis. Ini 2 orang kemana kok nggak ada gitu. Padahal kan harusnya yang upacara kan OSIS, kitanya nggak ikut gitu. Nah orang-orang ini sampai sekarang masih berteman sampai sekarang. Dan mungkin nanti bakalan nonton podcast ini gitu. Iya sih. Harus nonton sih. Iya. Atau mungkin bisa jadi next narasumber kita ya. Sip banget itu. Nah, juga pesen juga buat teman-teman yang masih sekolah juga waktu SMA gini harus dijaga bener ininya tali silaturahim, terutama antar angkatan juga ya. Jadi rutinin ketemu gitu sama teman satu angkatan gitu. Terutama kalau momen-momen puasa atau lebaran kayak gitu tuh diseringin ketemu aja biar tetap terjaga terus gitu silaturahimnya gitu sih. Kok jadi serius gini sih? Iya, Nggak tahu kenapa. langsung arahnya Padahal tadi udah ngakak-ngakak. Iya, kita langsung mendengarkan oke Mas, oke gitu ya. Enggak, itu salah satu fungsi buku tahunan kan juga itu nggak ya? Iya, untuk ngenang teman-teman juga. Nah, salah satu itu terus menjaga kontaknya kan ada terus Iya, gitu. bener. Kayak Tapi gitu. sayangnya anak-anak sekarang tuh gampang ganti ini nggak sih nomor gitu? Nomor iya sih Mas. Nggak tahu sih kalau itu. Kalau angkatanku sih enggak sih ya. Ini nomor saya aja udah dari sama kelas 1 sampai sekarang masih tahu. Kalau aku udah ganti sih Mas kayak gitu. Iya. Ngapain sih ganti nomor, bingung saya. Ini berarti kayak nomor saya ini dari kelas 1 SMA tuh berarti 2007 berarti udah 15 tahun nomorku tak pakai. Gila. Nggak Awet ganti. banget ya. Jaga nomor aja setia loh. Iya. Masya Aduh, Allah. Masya Allah. Jaga nomor aja setia, apalagi jaga dia tuh. Waduh. Iya Tapi dong. sayangnya waktu
waktu SMA tragis ya. Kalau SMA itu biasanya identik jaga jodoh orang gitu. Wah bener banget itu. Bener Enggak, Pak Eres dulu juga gitu, gak jaga jodoh orang, Pak. Iya. Jaga jodoh orang juga. Jadi saya tuh putus 1 hari menjelang 1 tahun anniversary. Oh, waduh, nyesek-nyeseknya tuh Kayak gimana udah tuh? mempersiapkan kado gak, Pak itu? Dan 3 hari setelah saya putus dia udah punya cowok lain. Aduh. Kalau saya masih lama karena saya masih setia. Padahal yang mutusin aku padahal. Setia tapi yang putusin Pak Eros. Karena saya merasa dia udah punya yang lain gitu. Akhirnya ya udah saya lepas aja. Selingkuh, tikung, menikung. Oh. Ya ampun. Kalah di tikungan sih Mas ya. Kamu apa sih? Kayaknya kamu calon ditikung. Aduh, jangan gitu deh. Kita move. Pasti kelas 3 tuh alasannya gini, mau fokus belajar habis itu tinggal dadah. Iya. Ini bulan apa nih sekarang? Sekarang bulan September, bulan 9. Awas ya nanti November, Desember pasti di. Oke, habis ini aku nyari cadangan yang searahkan ya Mas ya, kayaknya. Gitu sih ya, alasannya kelas 3 tuh pasti. Tapi kalau aku pribadi sih nggak ada sih Mas. Nggak ada? Mungkin nggak ada. Untuk saat ini nggak ada. Kita nggak tahu nih Nggak berapa jam lagi. Belum. Belum ada. Nggak ada. Kata Bu Sulis, SMA harus bahagia, fokus belajar gitu. Belajar dan Belajar dan apa Mas? Belajar dan juga nunggu di jendela kelas ya. aduh, kayaknya habis ini harus di-cut ya ini. Kasus ini harus di-cut ya. Belajar dan nunggu di jendela kelas. Tapi butuh gak sih Mas SMA tuh kayak gitu tuh kayak kalau kita zaman sekarang tuh nyebutnya tuh support system Iya, gitu benar. Sebenarnya enggak sih sebenarnya. Enggak ya? Nah menurutku setelah aku berada di usia sekarang ya terus melihat ke belakang ternyata yang bikin aku survive dulu tuh bukan support yang seperti itu ternyata menurutku ya, tapi lebih ke temen yang oke, temen yang bisa diajak buat apa istilahnya belajar bareng itu menurutku lebih masuk akal sih daripada istilahnya apa ya cinta-cintaan kayak gitu sih. Setelah aku di usia ini ya. Setelah di usia ini Kalau menurut Pak Mungkin Eres kalau kalian melihatnya kan ini butuh gitu. Cuman ketika aku udah di usia yang 30 tahun terus flashback di masa-masa SMA kayaknya enggak deh. Kayak bukan itu deh. Menurutku ya. Buktinya aku tragis. Iya kan? Iya, oke. Berarti bukan support sistemku dong. Oke. Eh, Kalau Pak Eres gitu juga enggak? Support system. Apa sih yang tanyakan? Support system itu kan selalu identik dengan cinta, itu kayak perlu banget ya sih Pak pada masa-masa SMA kayak gini. Kalau saya cinta itu sebagai alat atau kendaraan waktu SMA loh ya. Iya. Alat saya untuk makanya saya mencari pacar yang pintar matematika Wah, iya untuk membantu saya yang tidak bisa matematika ini. Oke. Dan ketika saya udah gak butuh ya udah lepaskan. bener ya. Bisa ada benefitnya ya, Pak. manfaatnya ya. Bener sih. Kalau kamu Kok saya lagi sih, ini gimana ini? jangan harus jelas dulu itu yang kamu tunggu di jendela itu Karena- support sistem yang seperti apa. Mohon maaf untuk mantan yang lihat ya jangan tersinggung. Iya. Jadi saya tuh sama kamu cuma sebagai alat aja gitu. Marah banget. Kayaknya saya sama deh sama kayak Pak Eres. Nah, makanya ada pepatah jangan mencintai orang terlalu dalam. Iya, Biar kalau bener. disakiti tidak sakit terlalu dalam juga. Karena cinta kita kan sudah ada di orang tua kita masing-masing. Cinta pertama saya ibu saya perempuan. Kalau perempuan mungkin laki-laki, ayah. Sip, bener banget. Langsung dalam banget ya pembahasan kita kali ini. Ya kalau Ya kamu itulah bedanya omongan guru dengan omongan bukan. Kita langsung dalam banget ya, kayak lagi Kalau- di amanahi gitu ya. Kayak dikasih kuotas gitu loh. Oke Pak gitu. Gila banget dah. Oke, ini kan lagi serius. Waktu kita menginjak kelas 3 itu kan identik sama fokus belajar, terus buat rencana planning buat masa depan. Itu dari Mas Tegas dan juga PRS dulu gitu juga nggak sih waktu kelas 3 SMA? enggak dan itu sangat saya sesali sih. Gimana tuh Mas? Boleh dong diceritain. Ini kan kita ngobrolin soal mau kemana pasca SMA, Iya, bukan? betul banget. Ya. Nah itu tuh sebenarnya kan sangat penting untuk dibicarakan atau topik itu tuh harus mulai dibicarakan tuh sejak kelas 2 SMA sebenarnya. Biar tahu mau kemananya dulu.
Nah itu tuh nggak tak lakuin dulu. Jadi itu menurutku salah satu hal yang apa ya, tak sesali juga gitu. Kenapa kok dulu nggak mikirin bener-bener pas ke SMA tuh mau kemana gitu tuh nggak serius gitu. Nah harusnya tuh apalagi dengan fasilitas apa di BK yang bisa konsultasi tentang apa kampus-kampus, info kampus gitu kan sebenarnya bisa kita cicil dari kelas 2 SMA gitu biar kita tahu kita mau kemana nih. Karena kalau baru kelas 3 ngobrolinnya itu biasanya kita keteteran, udah kita persiapan ujian-ujian ya kan, belum mikirin kuliah-kuliah mau kemana. Itu tuh kalau jadi satu itu kayak kita jadi nggak fokus aja kayak gitu. Tapi kalau udah dari kelas 2 kita tahu kita mau kemana, jadi kita udah tahu jalurnya tuh kelas 3 tuh kita pasti kesini nih. Kita udah nggak mikirin mau kemananya lagi. Itu sih. Jadi harusnya BK itu udah mulai sering dikunjungin gitu sejak kelas 2. Minimal tuh naik dulu kampus mana yang oke nih buat minat. Kan kalian udah psikotes juga kan pasti. Kelas 1 biasanya. Iya, ada Ya sih kan? Mas. Nah dari hasil psikotes itu kan biasanya ketahuan tuh kitanya oke-nya di mana kayak gitu. Kan mereka nyimpen tuh pasti hasil psikotesnya kalian, ya kan? Iya, iya. Gitu. Bener nggak Pak Eren? Kalau Pak Eren Bener gitu sih. juga nggak? Bener Iya. kan? Kalau aku sih ya kelas 3 karena udah saya pengen sejak kelas 10 ya tinggal pemantapan aja. Meyakinkan saya kalau di jurusan saya bahasa Indonesia itu cocok buat saya. Berarti Paris ini udah terplanning Iya, dari udah kelas terplanning 10 dari ya? kelas 10 ya, Pak ya. Karena ada orang nggak tahu, saya juga nggak kenal dia waktu saya di warung beli makan itu ada yang menceramai saya. Ya kalau bisa setelah SMA ya ambil, kalau nggak guru SD ya guru gitu loh, yang muda ya kan, saya ngikuti dia. Terus kata kiai saya dulu juga, amalan dari pondok itu lulusan pondok Joso itu kalau nggak jadi polisi, guru ya pengusaha. Oh, dulu Pak Eren dari Joso ya? Dari Joso Peterongan. Oh, iya. Tapi saya nggak sampai, enggak itu rasis nanti enggak. Aku tahu mau kemana. Nah, sebutin apa gimana? Sebutin Nanti aja. kayak Eko Kuntadi saya. Ada ceritanya terus minta maaf ke Lirboyo, saya nggak mau sampai keselio lidah. Oke. Oke. Sip, Sampai sip. situ aja ya. Oke, sampai situ aja Pak Nia. Sekarang kalau itu dibalikin ke kalian mau kemana? Belum tahu sih. Nah, Aduh, kan? udah kelas Padahal 3 kamu kelas nih. 3 kan? Iya. Nah, kalau kamu pasti belum tahu juga. Atau udah? Udah sih, udah ada beberapa pilihan kampus juga. Oh, udah ada pilihan. Nah, bener nih kelas 2 udah kayak gini. Ini nih kelas gimana tiga tuh? ngapain? Bapak Ibu guru tuh juga udah sering ngingetin, ayo Amreta gitu. Tapi bentar Pak, bentar Bu kayak gitu. Masih lama nggak sih? Gue kebelet nih. Beneran. Boleh izin ke toilet dulu nggak? Oke, Iya, ke oke. toilet dulu. Dikit lagi, dikit Boleh. lagi. Jadi langsung Kita aja. Oh iya, gimana? Ya, terserah Hosi. Kita dikit lagi aja ya. Oh, Ya, dikit lagi aja nih. Sabar ya. Harus Biasanya kalau digini Udah nggak enak nih kayaknya. pipis dulu aja daripada ngompil. Dikit aja terakhir nih, terakhir. Oh, terakhir. Ya, Apa, apa, terakhir apa. ya, Kak. Motivasi buat teman-teman semua, khususnya teman-teman semansa, apa nih dari Mas Tegas dan juga Pak Ernest? Taruh dulu coba. Iya, motivasi buat teman-teman. Ya, motivasi buat teman-teman ya tadi, hidup itu harus punya rencana. Tukang bangunan, saya tidak merendahkan sebuah profesi loh ya. Tukang bangunan, kuli itu mau membuat rumah pagi pasti kumpul dulu merencanakan kamu bagian ini, kamu yang ngaduk semen, kamu yang bata-bata dan sebagainya. Masa kita yang punya harapan lebih besar tidak mau memikirkan rencana ke depan gitu loh. Kalau nggak dipikirkan ya gimana mau dapat jalan gitu loh. Makanya berpikir pun juga harus dipikirkan dulu sebelum bertindak gitu loh. Kalau itu sih harus punya plan apapun itu. Menikah juga di usia berapa, kerja apa, harus punya target juga. Jangan punya prinsip mengalir seperti air yang di sungai itu. Jangan ikut konconnya terus gitu. Kamu punya kehidupan sendiri gitu. Kalau kamu jatuh belum tentu temanmu mau membantu kamu gitu kan. Padahal salmon berenang melawan arus ya Pak. Ya itu salah satunya juga. Udah ada jalan yang enak, kenapa dia ngelawan arus?
Aku yang menolong diri. Gak usah. Aku ini nambahin quotesmu. Oke, habis ini nanti dibahas ya kita di belakang layar salmonnya ini nanti. Pembahasan salmon ya. Oke. Dari Mas Tegas gimana nih Mas Tegas? Kalau dari aku pribadi sih satu-satunya apa istilahnya? Mungkin dibilang quotes ya. Itu adalah nggak bakalan ada yang nolongin kita selain diri kita sendiri sih. Jadi mau seberapa hebat orang yang ngajakin kamu buat jadi lebih baik, tapi kalau kamunya nggak mau buat bergerak jadi lebih baik ya nggak bakalan jadi. Jadi semua berawal dari kita sendiri, dari kemauan kita mau progres ke arah yang lebih baik atau enggak. Itu aja sih. Soalnya biasanya anak-anak SMA tuh yang males, yang ntar bosnya sesok itulah yang jadi penghambat dari semua rencana yang udah kita bikin. Karena kitanya sendiri yang nggak mau bergerak buat lebih baik, lebih cepat, lebih apapun itu. Itu sih. Mendalam banget ya ini ya, Iya, pertanyaan benar, terakhir benar. ya. Oke, dari bincang podcast kita kali ini dapat disimpulkan bahwa SMA Negeri 1 Mejayan atau dikenal dengan Semansa merupakan salah satu sekolah terbaik di Kabupaten Madiun. Benar. Dan juga telah melahirkan banyak banget alumni-alumni hebat yang tentunya berguna untuk Indonesia sesuai dengan tagline kita yang terbaru ya. Iya. Dari SMA Negeri 1 Mejayan untuk Indonesia. Nah ini salah satunya ini ada Mas Tegas dan juga Pak Ernst. Dan juga kira-kira apa nih harapan Pak Ernst dan juga Mas Tegas di usia Semansa yang ke-57 ini? Wow. Ya semakin semakin bisa memberikan pendidikan yang berguna bagi masyarakat, siswa dan khalayak umum. Ya berguna tidak hanya untuk masyarakat sekitar di Caruban. Karena pendidikan itu kan tidak hanya sekedar materi ilmu pengetahuan tapi juga etika perilaku. Jadi bisa membelajarkan semua budi pekerti, pengetahuan dan lain-lain. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi Mas Tegas? Kalau dari saya semoga SMA 1 Mejayan kedepannya semakin bisa menerapkan ilmu dari Ki Hajar Dewantara yang adalah kita tidak menilai ikan dari cara dia memanjat pohon, tapi kita menilai ikan dari cara dia berenang, cara dia hidup di air. Jadi setiap siswa punya keunikan, setiap siswa punya kelebihan, dan Semansa kedepannya bisa mengakomodasi itu semua dengan lebih baik lagi. Amin. Amin. Semoga harapan dari Pak Ernst dan juga Mas Tegas ini bisa terwujud di usia Semansa kita yang ke-57 tahun. Amin. Selesai sudah bincang podcast kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi seluruh sobat Semansa di rumah. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ernst dan Mas Tegas atas motivasi dan inspirasi serta cerita-cerita unik tentang SMA Negeri 1 Mejayan. Sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you.